When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu gimana sih caranya menghitung hasil integrasi SKD dan SKB. Karena banyak sekali yang nanya nih langsung ke aku. Ada yang nanya di kolom komentar video aku sebelumnya dan juga ada yang langsung DM ke Instagram aku. Jadi di sini aku mau simpulkan gimana sih caranya untuk menghitung nilai SKD dan SKB, baik yang ada psikotes dan kesamtaannya, dan juga untuk nilai SKB yang hanya menggunakan sistem chat aja. Tapi sebelumnya, untuk kalian baru hadir di channel aku, jangan lupa klik like dan subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan informasi terkait CPNS ini. Oke? Thank you. Jadi lanjut, di sini adalah hasil integrasi SKD dan SKB jika SKB-nya itu hanya menggunakan sistem chat aja, atau hanya yang 100 soal itu aja teman-teman, yang wawasan bidang atau wawasan jabatan dan lain sebagainya, itu hanya 100 soal itu. Jadi rumusnya hanya seperti ini. Gampang aja sih, ini adalah skor SKD dan ini adalah skor SKB-nya. Jadi kalau dilihat ini kan ada 3 nama nih ceritanya, ada nama A, B, dan C. Jadi kalau dilihat di sini skor yang paling tinggi itu adalah si A. Nah, di sini adalah nilainya 365. Kemudian kalau di skor SKB ternyata yang paling tinggi itu adalah si B, yaitu 260. Kemudian masing-masing dibuat dalam skala 100. Artinya yang tabel 1 ini dibagi 5. Ini ada informasinya teman-teman. Tabel nomor 1 dibagi 5. Jadi yang 365 dibagi 5 adalah 73. Kemudian ini juga dibagi 5 adalah 68,2, dan ini juga sama juga seperti ini dibagi 5 yang ininya. Kemudian dimasukkan dalam kolom ini. Nah, di sini bedanya kalau SKD itu 40%, kalau SKB itu 60%. Jadi 73 dikali 40% itu adalah 29,2, dan seterusnya ya teman-teman. Kalau di sini ini dikali 60%. Jadi tabel nomor 2 ini ya tabel nomor 2, kemudian dikali 60%, artinya 35 dikali 60% itu 21. Dan juga yang ini. Nah, setelah dilihat hasil akhirnya, ternyata yang nilai akhir paling tinggi itu adalah si B, yaitu 62,08. Maka dialah yang dapat peringkat 1 dengan keterangan P_L, itu artinya lulus dan bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Semoga buat kalian juga yang nonton video ini bisa lulus sampai tahap akhir ya teman-teman. Oke, di sini juga aku mau jelasin misalnya untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana SKB-nya itu kan ada 3 macam ya teman-teman. Ada sistem chat, kemudian ada tes fisik atau kesamtaan, dan ada psikotes ini bagi polisi kehutanan. Nah, aku agak heran kenapa sih nggak dijelasin, atau aku belum lihat ya. Kalau di pengumuman itu nggak dijelasin bobot SKB-nya masing-masingnya itu berapa. Kalau dulu sih dijelasin ya waktu tahun 2018. Kalau sistem chat itu 50%, kalau tes kesamaptaan itu 25%, psikotes itu 25%. Kalau untuk jabatan polisi kehutanan yang ahli pertama dan pemula, ini di tahun 2018. Nah, kalau di tahun ini aku kurang tahu ya, kayaknya belum ada dijelasin deh bobot masing-masingnya itu berapa. Tapi di sini aku mau ngasih penjelasan gimana sih cara perhitungannya. Jadi ini adalah hasil dari skor SKD-nya. Di sini adalah 324, sama seperti yang tadi, dibuat 100% skalanya dan dibuat 40%. Jadi 64,8 ini dikali dengan 40%. Nah, kalau untuk SKB-nya ini berarti orang tersebut dapat nilai 42. Kenapa hasilnya 42? Ini berarti dia sebelumnya dapat nilai 210. Jadi kalau 210 dibagi 5 itu kan 42 ya teman-teman. Jadi kalian ingat-ingat waktu itu kalian dapat skor berapa? Ada yang dapat 300 misalnya, 300 dibagi 5 itu berapa? Jadi itulah kalau di sistem chat. Gampang aja sih. Nah, kalau untuk tes fisik dan kesamtaannya, juga psikotesnya, itu panitia punya cara tersendiri untuk menilai hasil dari masing-masing ini. Karena kita tahu waktu itu kan tes fisik atau kesamaptaannya itu kan ada 5 ya.
Ada lari ketahanan 12 menit, ada lari saturan, lari sprint, sit up dan push up. Itu si panitianya itu punya cara tersendiri untuk menilai peserta itu dari kelima jenis tes fisik tersebut. Dan itu nggak ada dijelasin di pengumuman. Nah, kalau di tes psikotes ini juga kan beda-beda ya teman-teman. Setiap orang itu kan punya nilai psikotes masing-masing, dan itu semuanya benar sebenarnya. Cuman yang panitia mau itu seperti apa, itu hanya panitia aja yang tahu cara menilainya teman-teman. Jadi yang kita tahu itu cuman bobotnya aja, yaitu kalau tahun lalu itu ya di sini 50% kalau untuk catnya, kemudian tes fisiknya 25% dan psikotesnya 25%. Jadi dapatlah nilainya ini ya teman-teman. Kemudian ditotalkan yang tiga-tiganya ini dan dikali 60%, jadi 36,6. Nah, untuk hasil akhirnya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi bobot 40% ini ditambah dengan bobot 60%. Dan totalnya adalah 62,52 dengan keterangan lulus. Aku doakan semoga kalian nonton video ini juga bisa lulus sampai tahap akhir ya teman-teman. Amin.